Tribuners, Perang Dunia Ketiga seakan sudah di depan mata. Negara-negara dengan kekuatan militer besar mulai melancarkan aksinya. Rusia ke Ukraina, Israel ke Palestina. Bahkan kini serangan brutal Israel dengan backingan Amerika Serikat mulai menjalar ke negara-negara Timur Tengah, mulai dari Lebanon, Yaman, hingga Iran. Negara-negara itu mulai saling serang, kehancuran fisik, serta hilangnya nyawa manusia di berbagai konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah sudut internasional, sudut pandang terkait gejolak dunia yang berdampak pada kita. Pengumuman pengiriman tahap pertama jet tempur F-16 itu disampaikan Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans. Brekelmans mengunjungi Kiev dan Kharkov, Ukraina pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Kunjungan ke front depan pertempuran Ukraina itu menjadi perlambang dukungan kuat kerajaan Belanda untuk rezim Kiev. Sebagai anggota NATO dan bagian koalisi F-16, sejak tahun lalu Belanda berjanji menyumbangkan 24 pesawat buatan Amerika Serikat itu ke Angkatan Udara Ukraina. Untuk pertama kalinya saya dapat secara resmi mengumumkan jet F-16 Belanda pertama telah dikirimkan ke Ukraina, tulis Brekelmans di akun X. Pengiriman unit pesawat tempur ini melengkapi bantuan Belanda yang turut menyediakan suku cadang serta pelatihan awak dan kru jet tempur itu. Belanda yang menjadi negara NATO kedua setelah Denmark yang mendapatkan jet tempur F-16 ke Ukraina. Selain jet tempur berawak, Belanda menyatakan komitmennya membantu pengembangan drone militer bagi Ukraina bernilai ratusan juta dolar Amerika. Janji-janji bantuan signifikan Amsterdam itu muncul sejak Mark Rutte menjabat Perdana Menteri Belanda. Rutte kini memimpin NATO sebagai sekjen menggantikan Jens Stoltenberg. Apa dampak pengiriman jet tempur F-16 Belanda di tengah konflik Rusia-Ukraina? Benarkah jet tempur kiriman NATO itu akan mengubah jalannya pertempuran? Masih segar dalam ingatan banyak orang, pada 26 Agustus 2024, Ukraina kehilangan pilot terbaiknya, Letnan Kolonel Aleximis. Aleximis tewas saat menerbangkan jet tempur F-16 yang baru saja dikuasainya, yang merupakan pesawat hibah dari Angkatan Udara Denmark. Ada dua versi tentang kejadian yang merenggut nyawa Aleximis. Pertama, pesawatnya rontok dihantam rudal Rusia. Versi kedua, jet tempur F-16 yang diterbangkan Aleximis terkena tembakan rudal anti pesawat yang diluncurkan pasukan Kiev di tengah gempuran rudal Rusia. Sehari setelah insiden mengejutkan itu, Volodymyr Zelensky memecat Komandan Angkatan Udara Ukraina Jenderal Mikhailo Oleshchuk. Zelensky berulang-ulang menagih janji Barat terkait pengiriman jet tempur F-16 untuk Ukraina. Ia sangat yakin kehadiran jet tempur itu akan membalikkan situasi peperangan. Moskow telah memperingatkan berulang-ulang agar Barat menghentikan aliran senjata dan peralatan perang ke Ukraina. Selain gelontoran alat tempur itu hanya akan memperpanjang konflik, kehadirannya tidak akan banyak mengubah keadaan. Seperti yang sudah dibuktikan, jet tempur F-16 akan bernasib sama seperti tank M1 Abrams Amerika, tank Leopard 2 Jerman, tank Challenger 2 Inggris, akhirnya jadi rongsokan atau trofi perang bagi Rusia. Bahkan Rusia memperingatkan, derasnya peralatan tempur berat itu berpotensi menghadirkan bentrokan langsung pasukan Rusia dengan NATO. Inilah situasi yang mengindikasikan agresifnya Belanda dengan memberikan bantuan militer ke Kiev hanya akan memperburuk konflik dan membakar Ukraina. Selain hibah jet tempur F-16, Belanda menjadi donatur besar Ukraina di antara anggota-anggota blok militer Atlantik Utara. Belanda telah memberikan Ukraina lebih dari 3,76 miliar euro atau setara 4,12 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk bantuan militer sejak tahun 2022. Awal tahun 2024, Amsterdam mengumumkan akan merakit sistem rudal pertahanan udara Patriot untuk Ukraina. Namun pemerintah Belanda tetap harus berjuang mendapatkan suku cadang sistem rudal Patriot dari negara lain. Perang Ukraina-Rusia yang sudah memasuki tahun ketiga semakin hari semakin memperlihatkan konflik itu mencerminkan agenda dan kepentingan NATO. Blok militer itu ingin meredam kemajuan Rusia.
menghentikan persebaran pengaruh politik dan militernya di negara-negara dunia ketiga. Karena itu, NATO dalam 1 atau 2 dekade terakhir mencoba ekspansi ke Eropa Timur dan berusaha hadir di halaman depan Rusia. Ukraina menjadi negara yang dipilih untuk proyek ini. Revolusi 2014 yang meruntuhkan pemerintahan Viktor Yanukovych mulai mempermulus rencana itu. Rezim Kiev menjadi pro-Eropa dan NATO dan menindas perlawanan rakyat Donbas yang cenderung memilih Federasi Rusia. Volodymyr Zelensky dan rezimnya yang banyak disokong kekuatan ultranasionalis dan neonazi membombardir Donetsk dan Lugansk mengabaikan kesepakatan Minsk. Fase baru konflik terjadi 24 Februari 2022 ketika Vladimir Putin memutuskan operasi militer khusus dengan mengirim bala tentaranya masuk ke Ukraina. Putin ingin mencegah proyek NATO menguasai Ukraina dan ia menyusun rencana strategis membangun perimeter di Donbas guna menjauhkan wilayah Rusia dari jangkauan pasukan NATO. Itulah yang terjadi hari ini. Tekad besar Rusia itu menjadikan perang yang dilancarkan NATO dengan proksi Ukraina menjadi sangat berdarah-darah. Uni Eropa yang sejak awal menyokong Kiev menghujani Rusia serangkaian sanksi ekonomi yang semula dianggap akan menghancurkan Moskow. Kenyataannya, sanksi-sanksi sepihak ke Rusia itu berbalik menghantam ekonomi Eropa, memberi keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Kerugian itu mencemaskan sejumlah pemimpin Eropa seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya yang semula ikut agresif mendukung perang Ukraina, belakangan mulai ragu dan mendesak penyelesaian masalah lewat meja perundingan. Olaf Scholz adalah pemimpin pemerintahan Jerman yang membuat keputusan bertentangan dengan keinginan mayoritas rakyat Jerman. Rakyat Jerman umumnya puas atas kemakmuran dan kekuatan ekonominya yang ditopang minyak dan gas murah dari Rusia. Perang Ukraina membuat minyak dan gas murah tidak lagi bisa didapatkan. Industri Jerman mulai merosot dan dampak ikutannya sangat signifikan. Sementara Prancis mengungkapkan Eropa kini hanya menjalankan agenda Amerika. Eropa menurut Macron tidak lagi memiliki kemandirian dan kedaulatan. Ironisnya, Macron juga membawa Prancis sebagai sponsor penting Ukraina dengan bantuan aneka peralatan tempur modernnya. Macron juga tokoh Eropa yang menggagas pembentukan pasukan Eropa dan diharapkan bisa diterjunkan ke Ukraina. Meski Uni Eropa dan NATO begitu agresif menjalankan kebijakannya di Ukraina, ada sejumlah kecil anggota mereka yang sejak awal perang memilih berbeda. Hungaria dan Slovakia tegas-tegas menolak ikut membantu Ukraina baik dana maupun sarana perang. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Presiden Slovakia Robert Fico menghendaki pengakhiran konflik Rusia-Ukraina. Keinginan yang ditentang Volodymyr Zelensky belakangan mengajukan proposal kemenangan atau victory plan yang menolak semua syarat perdamaian versi Moskow. Realitas konflik Ukraina per hari ini menyajikan kenyataan yang sangat berbeda dengan harapan Volodymyr Zelensky. Kota Ugledar di Republik Rakyat Donetsk belum lama dibebaskan dan jatuh ke tangan Rusia. Tanpa menunggu lama, pasukan Moskow melanjutkan gerak maju ke sektor kota itu. Kejatuhan Ugledar memperlihatkan Ukraina sudah tidak mampu lagi membalikkan keadaan, walau masih berusaha mempertahankan ofensif lintas batasnya di Kursk, Rusia. Bagi elit Barat, apa yang disebut Zelensky sebagai rencana kemenangan tidak menunjukkan agenda-agenda yang mengesankan. Sebab Ukraina terbukti semakin kedodoran menyiapkan sumber daya baru tentaranya untuk membalikkan keadaan. Di berbagai video dan foto yang dipublikasikan media sosial Ukraina, rekrutmen dan mobilisasi tentara baru berlangsung di bawah paksaan. Hasilnya, mobilisasi menghasilkan stok tentara yang rendah spirit dan kebanyakan umurnya sudah terlalu tua untuk bertempur di medan yang sangat sulit. Generasi muda atau dewasa Ukraina kini banyak yang kabur dan bermukim di luar negeri sebagai pengungsi. Diperkirakan sekurangnya 6 juta orang Ukraina kabur dari negaranya sejak awal perang. Mereka tersebar di Eropa, Amerika, dan sebagian lari ke Asia. Mantan penasihat Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich,
yang didapat dari jabatannya memperingatkan 3 bulan ke depan akan jadi masa sangat menentukan bagi Ukraina. Rusia akan memanfaatkan momen musim dingin dan kehancuran infrastruktur energi Ukraina guna memaksa Kiev duduk di meja perundingan. Belanda mungkin hanya mematuhi komitmen sebagai anggota NATO dan Uni Eropa yang ingin membuat Rusia lemah dengan memperpanjang perang di Ukraina. Mereka tidak memperhitungkan upaya terus mempersenjatai Ukraina hanya akan mempercepat perubahan tata dunia yang semakin kesini meninggalkan imperialisme Barat. Rusia di sisi lain berhasil menggalang negara-negara berkembang atau Global South, membuat jejaring ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, bahkan militer. Vladimir Putin menjelang akhir bulan ini akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Bridge Plus di kota Kazan. Ada begitu banyak negara terlibat, termasuk kekuatan strategis China, Brasil, India, dan Afrika Selatan sebagai representasi benua Afrika. Kita akan segera melihat hadirnya superpower baru bernama Bridge yang mungkin akan segera menenggelamkan hegemoni Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.